persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari kita bersama-sama belajar, kita mau mengerti tentang kebenaran sehingga kita diberkati dengan benar oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Saat ini kami siap menyembah Engkau, kami siap beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mengakui kebaikan-Nya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku
Bapa ku cintakan. Aku memuji, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Engkau baik Tuhan di hidup kami, Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Segenap hati kami menyembah, ya terpujilah nama Bapa ku cintakan. Sembari katakan aku memuji. Kami menyembah Engkau selama-lamanya. Bapa ku cinta, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta. Oh, Bapa ku cintakan. Mari sembah, mari puji. Mari sembah dan puji. Sirarara ire.
Mari semuanya sembah. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terpuji nama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari
Yesus kami bersyukur Tuhan. Untuk hari-hari ya Tuhan terakhir ini. Kau sedang mencurahkan ya Tuhan roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Tuhan ketika terjadi hujan ya Tuhan roh-Mu. Maka akan terjadi hujan berkat ya Tuhan. Hujan keselamatan-Mu ya Tuhan. Hujan ya Tuhan daripada pertobatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai. Kau sedang membuka ya Tuhan pintu-pintu rejeki buat anak-anak-Mu. Tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Bapa berikan kami roh hikmat untuk bisa mengelola ya Tuhan apa yang Kau percayakan buat setiap kami. Kami percaya kami sedang memasuki ya Tuhan musim 7 musim pelimpahan ini ya Bapa. Beri kami kemampuan untuk mengelola ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat terjadinya penuaian jiwa yang besar. Penyelesaian daripada amanat agung ya Tuhan. Sebelum tahun 2033. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah seluruh keluarga kami Tuhan. Engkau libatkan ya Tuhan. Di dalam penuaian ini. Dalam pelaksanaan amanat agung ini Tuhan. Dalam musim ini ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati para pengerja ya Tuhan, para gembala-gembala ya Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami angkat juga untuk bangsa kami Indonesia. Kau Allah El Shaddai buat Indonesia. Tuhan kalau bangsa-bangsa semuanya rusuh, bangsa-bangsa bingung, biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Tenanglah bangsa kami Tuhan, tenanglah Indonesia. Shalom Indonesia. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati presiden kami ya Tuhan Bapak Prabowo Subianto. Beri dia hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Semua para menterinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati bangsa kami ini Tuhan. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan lanjutan daripada khotbah tentang hidup dalam berkat. Ya saudara, kalau kita mau hidup dalam berkat, ya kemarin kita belajar tentang prinsip berkat. Ya, hukum berkat. Nah hari ini kita akan belajar tentang 3 prinsip pengelolaan keuangan. Ya kan, yang Alkitabiah, menurut Alkitab saudaraku. Saya ingin ajak saudara untuk baca dari ayat Amsal 14 ayat 8, di sini dikatakan orang bijak melihat jauh ke depan, tetapi orang bodoh menipu dirinya sendiri dan tidak menghadapi apa? Kenyataan. Ya, saudara, saya dapetin satu ilustrasi sederhana, saudara, tentang ada 2 orang yang menerima gaji yang sama, katakanlah gajinya berapa saudara? 5 juta rupiah. Ya, sama-sama 5 juta. Yang satu bisa hidup tenang, hidup penuh damai. Yang satu lagi hidup dengan apa? Tekanan, utang dan kekhawatiran. Masalahnya bukan pada jumlah uang yang mereka terima. Tetapi masalahnya adalah apa saudara? Caranya mengelola uang. Jadi bukan seberapa banyak yang kita miliki. Saya percaya tetapi seberapa bijak kita mengelola keuangan. Katakan amin. Intinya hatinya jangan mau cepat kaya aja. Setuju gak saudara? Jangan mau cepat kaya. Ya, Alkitab bilang nanti akan susah. Stres itu saudara. Saya ingin bagikan tentang 3 prinsip kelolaan keuangan. Tentang apa, ya, mengapa, bagaimana. Ya, apa. Apakah itu yang namanya pengelolaan keuangan yang Alkitabiah? Apa itu maksudnya? Ya kan, kita mengatur uang, kita merencanakan uang, kita gunakan uang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi kita ngatur, kita rencanakan, kita gunakan uang sesuai dengan apa? Prinsip firman Tuhan. Jadi kita sudah dapat kemarin sudah belajar, saudara, tentang mentalitas bahwa apa yang ada termasuk uang, waktu, talenta itu bukan kita punya. Kita bukan pemilik, tetapi apa? Penata layan, pengelola. Jadi kalau mau pakai izin dulu sama yang punya. Prinsipnya gitu. Yang punya siapa? Tuhan. Untuk bisa izin kita harus doa. Ada damai enggak? Untuk pengeluaran yang tertentu ya. Enggak semua mau beli bawang, mau belanja ya enggak lah. Ya saudara, tetapi ada hal-hal dalam hidup kita
Kita mau tanya Tuhan, ini boleh nggak kita guna uang ini? Kalau saudara mau hidupnya tenang, katakan amin. Jadi bukan cuma sekedar hemat ya. Kelola uang secara gitu bukan sekedar hemat, tetapi kita nih hidup. Yang tadi saya bilang, kita tahu bahwa kita bukan pemilik, tetapi kita apa? Pengelola. Nah, yang paling penting kalau kita udah tahu kita ini bukan pemilik, kita pengelola. Jadi artinya apa saudara? Yang kita butuh apa? Dapat dipercaya. Setia. Katakan amin. Kalau kita bisa dipercaya sama Tuhan untuk kelola, saudara, dia lihat kita setia, dia akan tambahkan. Saudara, kita bisa melihat orang ini makin dipercaya lebih. Kenapa? Dia setia sama perkara kecil. Coba kita lihat. Lagi pula, 1 Korintus 4 ayat 2, kita baca sama-sama yuk ayatnya. Ini dasar firmannya. Lagi pula yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi uang bukan milik kita sepenuhnya. Apalagi uang orang yang kita nyata-nyata nih. Yang ada di kita. Ingat loh sudah, itu harus dibalikin. Harus dikelola dengan baik. Kita hanya dipercaya oleh Tuhan. Nah saya kasih contoh saudara. Seseorang di Alkitab yang dia ngerti tentang bagaimana mengelola dengan baik, dengan setia. Ya saya kasih contoh namanya Yusuf saudara. Ya pada waktu dia ketemu dengan Firaun, dia terjemahkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan. Akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun apa? Kekurangan. Nah kita lihat nasihatnya Yusuf saudara kepada Firaun. Kita baca, yang menyebabkan dia saudara diangkat menjadi penguasa. Ya, mungkin ini tips kali ya, firman Tuhan ini buat saudara yang cari kerja ya. Waktu interview, saudara, waktu interview kadang-kadang itu kan orang nanya nih, ya kan, kenapa kamu mau kerja di sini? Ya kan, kenapa kamu lamar di sini? Ya kan, kenapa kamu lamar untuk pekerjaan ini? Saudaraku, ya kita nggak kalau kita bilang ya saya mau cari makan lah, cari butuh, itu mah banyak orang cari makan, no point buat perusahaan. Ngerti gak saudara? Saudara harus kasih value, kasih nilai. Kalau aku datang, aku kerja, kamu pekerjaan saya, ya kan? Maka perusahaan kamu akan bertumbuh. Kamu akan bisa menyelesaikan masalah yang pertama kamu gak ketahui itu masalah. Yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, kamu punya solusi. Kalau kamu kerjain saya, pekerjaan saya, walaupun itu hal yang kecil. Nah ini Yusuf, saudara, Yusuf waktu dipanggil, terjemahan mimpi, dia kasih saudara, ini masalah loh, akan terjadi ini masalah. Nah cara menyelesaikan masalah adalah begini. Firaun bilang, siapa lagi kita bisa ketemu orang seperti ini? Bisa tahu masalah, bisa ada solusi atas masalah, ya udah kamu aja yang kerja. Jadi untuk bisa dapat dipercaya saudaraku Yesus, yang pertama tuh kita perlu apa saudara? Terhubung sama Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat. Nah kita baca yuk ayatnya. Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Jadi prinsipnya semua ya interview perusahaan. Gak maulah perusahaan kehadiran kita jadi beban buat perusahaan. Gak buat apa bikin repot, bikin capek gitu kan. Harus bisa menyelesaikan, membuat ringan. Menginikan. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, ini nasihatnya. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut berapa? 20%, 1/5, 20%. Dari hasil tanah Mesir. Semua petani yang panen harus sisihkan berapa? 20%. Harus disimpan itu. Terus ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ya, ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan ini. Saudara bisa bayangkan begini saudara, belum ada pada saat itu teknologi penyimpanan gandum sampai 14 tahun. Ngerti saudara? Belum ada loh penyimpanan gandum
Jadi gandum tahun pertama itu gak boleh dipakai. Untuk nanti dipakai mungkin di tahun ke-8, tahun ke-9 atau tahun ke-14. Saudara yang 20% ini. Gak ada. Simpan langsung busuk. Nah dia ini saudara ketika dia kerja sama Potifar. Dia belajar. Makanya Potifar, aku gak pusing lagi. Pasti di situ juga dia tentang pengelolaan apa saudara. Logistik, penyimpanan, pengiriman. Saudara mengelola orang dan lain sebagainya. Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa Yusuf dia bisa mengelola. Saat kelimpahan dia menyimpan. Saat kekurangan, saat kelaparan dia memberi. Saya mau kasih tahu satu hal ini. So jangan lupa gini. Ini kadang-kadang orang lupa. Tujuan mengelola ya dengan baik adalah apa? Supaya kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk menolong orang lain. Saya katakan amin. Bukan untuk setelah nanti masa susah, hanya buat kita aja yang pakai. Enggak. Untuk kita bisa tolong siapa? Keluarga dekat, orang dekat, saudara kita. Kita bisa nabur buat gereja. Yang ngerti katakan amin. Saya mau sharing saudara ya tentang pengelolaan uang pribadi dan keluarga kami. Dan juga saya dipercaya pada waktu itu untuk perusahaan. Sampai sekarang juga dipercaya Tuhan untuk kelola keuangan gereja. Saudaraku. Ya kan? Selalu saya ada setiap bulan itu selalu sisi untuk saya. Tujuan kami menabung menyimpan. Bukan sekedar untuk supaya aku nanti gini gak susah. Enggak. Tujuan itu supaya saya bisa menabur ketika Tuhan punya proyek di gereja ini. Dan saya dapat anugerah oleh Tuhan. Setiap kali ada proyek saya nabur. Saya tabung-tabung orang ngasih berkatin saya, kasih uang, kasih angpau. Saya simpan dari gaji saya simpan itu. Istri saya punya penghasilan kami simpan. Jadi satu tabungan tujuannya bukan semata-mata untuk kita. Kita untuk bisa tolong orang. Atau melaksanakan visi Tuhan. Katakan amin. Dan puji Tuhan dapat anugerah. Saya bilang ini anugerah. Ya kan kita Tuhan bisa minta uang kita itu tabungan kamu. Cairkan. Jumlahnya enggak kecil. Kasih sekarang. Untuk geraha aja saya. Ya kan saudaraku. Saya melihat hitungannya itu luar biasa. Tuhan kasih saya anugerah untuk bisa menabur. Saya sangat ngerti gak nih? Katakan amin. Ya di luar daripada kan beberapa orang-orang yang datang dalam masa-masa kesusahan dalam hal apa. Saudara, ya kan kita bisa ada kesempatan dapat anugerah. Ya ini pegang, bantu, kita bantu. Nah, ikhlas, tulus. Saudara, katakan amin saudara. Ya kan, dengan hikmat Tuhan. Saya percaya ini punya Tuhan. Kita kelola. Jadi Yusuf dia merasa simpen. Kan pada waktu datang masa susah. Enggak ditahan tuh sama Yusuf. Siapapun yang datang saudara dia berikan. Saudara dengan aturan-aturan yang sederhana. Saudara bisa ngerti gak sini? Tujuannya saudara mengelola uang dengan baik. Supaya ada sesuatu yang saudara bisa berikan buat orang lain. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kepentingan sendiri. Wah aku buat beli mobil baru lagi. Saudara, ya kadang-kadang orang gak bisa buat beli mobil baru. Beli mobil, nilai mobil itu turun. Wah supaya orang lihat, ini kan hebat buat, Saudara bisa ngerti maksud saya. Yang kedua, ya kan supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya bisa jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Tujuannya itu saudaraku. Lalu kalau Alkitab katakan ketika dia bisa mengelola dengan baik. Yusuf saudara, ya Tuhan bisa pakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Bangsa-bangsa lain. Bahkan keluarganya sendiri saudaraku. Wah ini kan mesti rendah hati dulu. Betul saudara? Baru bisa murah hati. Gak mungkin orang bisa murah hati kalau dia gak rendah hati. Saudara bisa. Orang yang rendah hati orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Makanya dia punya kemampuan. Kau reka-reka yang jahat ya. Kepada abang-abang saudara. Kau buat jahat sama aku. Tapi Tuhan reka-reka untuk kebaikan. Kejahatanmu dipakai untuk nolong kamu, tahu nggak? Untuk membentuk kamu. Saya bisa dapat di sini katakan kalau nggak rendah hati Yusuf nggak bisa. Untuk bisa memurah hati, aku pelihara kamu. Jadi tujuan kita harus bisa punya tujuan pengelolaan itu apa, saudara? Bukan cuma sekedar supaya kita nggak susah, ya saudara.
Tetapi juga kita nggak nyusahin orang. Bahkan kita bisa bantu orang lain. Katakan amin. Itu yang namanya hidup dalam berkat. Hidup dalam berkat adalah kita atur hidup kita supaya kita nggak nyusahin orang lain. Saya bisa ngerti, katakan amin. Mungkin kata-kata ini bisa nyinggung perasaan saudara. Kemampuan saudara itu berapa untuk punya anak? Katakan amin. 12. Jangan, kalau 12 ya 12 saja. Kalau kurang dari 12. Jangan bikin 24. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Kemampuan saudara misalnya kan gak gampang itu. Saudara misalnya kemampuannya punya motor misalnya berapa? 10. Ya jangan 20 punya motor. Ini saya pakai yang ekstrim sedikit supaya tahu. Jadi segala harus tahu batas. Jangan sampai hidup aku nyusahin orang. Tapi aku ingin jadi berkat. Memudahkan hidup orang lain. Supaya beban orang lain bisa terlepas. Bukan hidup kita kasih beban ke semua orang. Hanya karena keputusan kita yang ugal-ugalan. Dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara mau hidup jadi berkat? Kita semua hamba Tuhan. Ya saudara. Yang kedua, kenapa kok penting ngelola keuangan? Jadi tujuan, apa itu? Kenapa? Apa itu? Karena ada tujuan kita ini kan. Supaya kita bisa meringankan itu. Yang kedua adalah mengapa penting mengelola keuangan dengan bijak. Kenapa saudara? Yang pertama, kebodohan dalam mengelola keuangan. Itu membawa apa? Masalah. Kegagalan mengelola keuangan dengan benar akan berakibat apa? Hidupnya apa? Stres. Saudara, itu ya, makanya hikmat Tuhan itu penting, saudara. Nggak bisa kita, keputusan kita, apa yang kita ini, lalu kita salahkan orang, salahkan Tuhan, nggak bisa. Saudara, yang ngerti, kata, stres, gara-gara ini, nggak bisa. Orang yang dewasa tuh dia bisa. Saudara, mengambil tanggung jawab. Dia tahu konsekuensi atas keputusan dia. Nah gitu kan. Ini penting kelola. Yang kedua, ya kan saudara tahu. Kegagalan mengelola keuangan dengan benar. Bukan cuma bikin kita hidup stres. Tapi juga apa? Konflik keluarga. Salah satu faktor tertinggi angka perceraian itu apa saudara? Masalah apa? Masalah keuangan. Betul gak? Wah si istri ngegas terus keluar duit. Tidak. Habis sudah gitu utang sana, utang sini. Kena pinjol segala macam. Ya dah, pusing semua keluarga. Bahkan tuh saya dulu waktu masih ada koran. Sering tuh ada koran ya kan. Pengumuman ya kan. Bukan lagi anak dikasih fotonya. Bukan lagi anak dari keluarga ini. Karena ini udah keliling utangnya sudah kemana-mana. Orang tuh udah lepasin gitu segala macam. Itu kan dia konflik keluarga karena masalah yang ketiga hilang damai sejahtera. Jadi uang bukan cuma sekedar alat pertukaran ekonomi. Tapi uang adalah alat pembentuk karakter. Saudara bayangin gini. Saudara percaya gak ketika kita jadi Kristen Tuhan mau kita jadi orang bebas. Betul? Bukan jadi budak. Tapi kalau kita salah atur keuangan. Saudaraku. Ya kan Alkitab katakan apa? Kita jadi budak. Hidupnya tertekan terus, stres terus. Diperbudak, harus kerja. Makanya saya lihat gini, khususnya untuk pengusaha ya, saudara-saudara yang pengusaha Kristen dengarkan baik sini saudaraku. Memang pengusaha tuh sepertinya kalau dia nggak, kayak seperti ada kecanduan untuk kredit atau utang. Sudah bisa lunasin, nggak usah lah. Kita bisa pakai untuk yang lain lagi. Jadi hidup harus ada utang. Akhirnya hidupnya untuk kerjanya, hidupnya tuh. Dia kerja, dia hidup hanya mikirin untuk bagaimana bayar utang cicilan. Tidak selalu dalam bisnis atau keuangan kita bisa ada di puncak. Betul gak? Ada masa di mana kita nih hampir antara macet apa nggak macet ini. Nah itulah makanya Amsal 22 ayat 7 katakan apa saudara? Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi apa? Budak. Dari yang mengutangi. Tuhan nggak mau kita jadi budak. Jadi di sini kita melihat saudara, bagaimana saudara bisa mengelola uang dengan baik. Di situ Tuhan bisa lihat ini orang bisa dipercaya atau tidak. Jadi Tuhan menguji kesetiaan kita. Dari mana saudara? Bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijaksana. Saudara masih ingat gak cerita ya? Waktu itu Pak Ciputra masih mendiang, masih hidup. Dia pernah cerita. Dia bilang begini.
Sebelum saya angkat seseorang untuk satu jabatan yang penting, biasanya saya luangkan waktu untuk datang ke keluarganya. Datang ke rumah dia, ngobrol sama dia dan istri dan anak-anaknya. Dari situ saya bisa melihat, dia bilang, di situ saya bisa melihat bagaimana kehidupan keluarganya. Anaknya sopan gak? Dia bisa atur keluarganya gak, anak-anaknya gak, diajar gak? Yang kedua, saya bisa lihat dengan gaji dia sebagai karyawan ini, rumahnya tuh apa pantas gak dengan rumah segitu? Ngerti gak saudaraku? Apa hidup bisa sederhana? Jadi saya melihat gini saudara ya. Manusia aja ketika dia mau memberikan kepercayaan, dia cek ulang. Makanya saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam apa? Perkara kecil. Perkara kecil itu di mata Tuhan itu apa saudara? Masalah mengelola uang. Tuhan akan percaya pada perkara besar. Perkara besar apa? Jiwa-jiwa. Orang bisa percaya sama kita. Itu lebih dari uang. Katakan amin saudara. Kita bisa dapetin uang orang itu dengan nipu dia. Saudara, itu perkara kecil loh. Ketika kita gagal dengan cara nipu, kita utang gak bayar. Saudara, perkara besar gak akan pernah ada. Tapi kalau kita setia dengan, saya dapat kesaksian dari seorang teman, dia bilang gini, kemarin ngobrol sesama orang Makassar, dia bilang ada pengusaha juga, dia bilang saya kenal satu pengusaha di Makassar, saya pernah utang sama dia, cukup besar utang saya banyak utang, tapi saya lunasin sampai tuntas. Sekarang kalau saya mau utang sama dia, utang untuk barang ya, itu tidak ada limit. Saya bisa ngerti, ini namanya perkara besar bicara tentang bukan sekedar uang, kepercayaan. Dimulai daripada gimana kita lihat uang, gimana kita kelola. Saudara, saya berdoa sebagai hamba Tuhan kita, biar orang melihat, ya kan, kita bisa jadi teladan dalam mengelola uang. Katakan amin. Kelola uang dengan baik. Entah uang pribadi kita kelola dengan baik, atau uang yang dipercayakan kepada kita. Saudara sebagai hamba Tuhan kah? Sebagai kasir di perusahaan saudara atau pemegang kas, pemegang uang, saudara tunjukin, ya kan, kemuliaan Tuhan tuh ada pada waktu saudara bisa mengelola uang dengan baik. Yang percaya katakan amin, ya. Yang kedua saudaraku, ya kan, kenapa? Mengapa kok kelola uang tuh dengan benar tuh penting, saudara? Yang kedua adalah karena Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera, bukan karena apa? Kekhawatiran. Saya tulis tadi pagi-pagi untuk satu renungan. Banyak orang berdoa setiap hari, tetapi tidak ada damai sejahtera. Selesai doa nggak ada damai. Kenapa? Biasanya kebanyakan karena masalah apa? Keuangan yang tidak sehat. Hutang numpuk, pengeluaran tidak terkendali, tidak ada perencanaan keuangan dengan baik. Dan akhirnya apa? Dia doa, tapi hidupnya tetap gak ada damai. Keuangan yang tidak sehat adalah pintu masuk untuk apa? Kekhawatiran. Ya, doa tanpa disiplin menghasilkan harapan yang kosong. Disiplin tanpa doa menghasilkan apa? Capek. Ya, tapi doa dan disiplin menghasilkan apa? Terobosan. Amin. Nah, yang ketiga saudaraku, kenapa harus kelola uang dengan baik? Karena uang bisa mengganti posisi. Posisi siapa? Posisi Tuhan. Nah, Yesus berkata di Matius 6 ayat 24, katakan apa saudara? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini bukan soal jumlah. Ini soal siapa yang menguasai hati kita. Uang itu adalah alat, bukan tujuan. Di bagian lain Paulus katakan apa? Akar dari segala kejahatan apa? Cinta uang. Ya. Cinta uang. Tuhan tidak melarang kita memiliki uang yang banyak. Tapi Tuhan memperingatkan kita, ya kan? Hati kita ini terhadap uang tuh gimana? Nah, contoh seorang yang gagal mengelola uang itu adalah siapa? Saya kasih contoh tuh anak yang hilang. Saudara, dia dapat uang banyak warisan dari bapaknya. Lalu dia habiskan uang tanpa rencana. Tanpa anggaran mau kemana-kemana. Lalu dia hidup untuk kesenangan sesaat. Akhirnya apa saudara? Dia jatuh dalam kehancuran.
Nah, gagal dalam mengelola uang akan membuat hidup kita jadi gagal. Yang ketiga, saudara, saya ingin bagikan bagaimana mengelola keuangan yang alkitabiah. Gimana caranya? Saudara mau belajar untuk mengelola uang dengan baik? Katakan amin. Ya, yang pertama adalah apa, saudara? Melihat ke depan. Amsal 14 ayat 8 katakan apa? Orang bijak melihat jauh ke depan. Ya, orang bijak tidak hanya melihat hari ini. Gimana nanti, gimana besok. Pokoknya keluarin semua, itu orang bijak gak gitu. Orang bijak dia bisa lihat ke depan. Dia lihat apa, saudara? Masa depan buat keluarganya. Ya, dia melihat generasi berikutnya. Dia lihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, masalah kita pada umumnya adalah, ya begini kita. Saya mau pakai uang saya sekarang ini juga. Bodoh amat ke depannya gimana. Akibatnya apa, saudara? Kita hidup dalam hutang, dalam krisis. Akhirnya nyesel. Nah, Alkitab katakan juga belajar, hai belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut itu dia kerja ketika ada kesempatan. Lalu hasil kerja dia simpan. Untuk musim apa? Untuk musim dingin. Untuk masa depan, saudara. Jadi hari ini nasihat yang pertama untuk langkah praktisnya gimana? Saudara, langkah praktisnya. Jangan membeli, ya kan, sesuatu yang tidak mampu kita bayar. Kata-kata apa? Ada Warren Buffett, orang kaya tuh. Salah satu orang, dia bilang gini. Kalau kamu membeli barang yang kamu tidak perlukan, nanti kamu akan jual barang yang kamu perlukan. Mungkin saat ini, mohon maaf, beberapa di antara kita belum perlu beli apa? Beli mobil contohnya. Cukup dengan motor aja dulu. Betul gak? Wah, mobil, aku bisa kok DP. Nanti cicilan 1 bulan sekian. Saudara, gajimu belum. Tiba-tiba saudara 5 bulan kemudian kena PHK. Atau usaha gimana? Akhirnya apa, saudara? Mobil disita. Dampaknya apa, saudara? Akhirnya nanti kita jual barang-barang yang kita butuh. Motornya juga tegade. Ini kan harus kita perlu motor. Itu contoh, saudaraku. Ya, 2, langkah imannya apa, saudara? Siapkan dana darurat. Usahakan ikut BPJS. Saudara ikut BPJS lah minimal. Kalau enggak, kalau udah, ada lebih lagi. Ya kan, coba ambil asuransi. Pak, orang Kristen kok masuk asuransi, apa kita gak punya iman, Pak? Ya iman harus. Iman harus ada tindakan. Salah satu tindakannya adalah apa? Menabung. Beli Waduh, teman-teman agen asuransi ini berbinar-binar. Gua prospek dari itu. Makasih Pak Sabta, jangan lupa. Saya tuh kalau lihat ya orang-orang gitu, orang yang seumuran kita misalnya saya nih, kamu punya asuransi? Saya nggak punya. Lo ngapain aja selama muda? Kamu selama muda ngapain aja? Kalau lihat, gonta-ganti mobil, gonta-ganti apa? Handphone. Ya, sekarang masa umur 60-an tuh masa-masa pergi ke rumah sakit kebanyakan orang. Kalau ya kan kena ini, kena itu kalau misalnya nggak lihat ke depan, hidupnya nggak lihat ke depan, kita ini pasti tubuh. Alkitab udah bilang kok, manusia jasmani akan hasil merosot tuh aja perlu uang untuk berobat itu. Kalau kita mau ini kan, kita nggak usah menyangkal lah kayak gitu-gitu yang, ya kan? Kecuali kita memang mau hidup seperti Kenneth Hagin. Wah, benar-benar hidup dalam kasih, ya enggak? Jadi 1 juta beberapa orang. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Paling enggak BPJS-nya jangan matilah. Yang kedua, saudara, ya, pikirkan masa depan ketiga, masa depan pikirkan masa depan keluarga untuk pendidikan anak. Bukan nanti tenang aja, tunggu nanti aja, kita iman. Itu saya bilang itu pasti orang gak beriman kalau ngomong kayak gitu. Saudara bisa dapat ini poinnya, saudara, amin.
Nah ini ya. Yang kedua, langkah kedua, bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Langkahnya adalah bagaimana caranya membuat rencana. Maksudnya gini, uang itu ya kita yang kendalikan. Kemana dia harus pergi. Bukan sekendak dia pergi. Maksudnya saudara ngerti gak? Bikin anggaran, bikin budget. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang kacau. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Saudara, Tuhan bilang gini, hitung dulu sebelum bangun. Tuhan ngajarin tentang apa? Perencanaan. Lukas 14 ayat 28 kita baca yuk. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Buatlah anggaran. Anggaran bukan membatasi hidup. Tapi memberikan arah buat hidup kita. Katakan amin. Kita mau apa nih? Ini perlu nggak? Penting nggak? Apalagi di masa-masa sekarang ini saudaraku. Ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanakah segala apa? Rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Jadi caranya buat anggaran bagaimana saudara? Saudara mau belajar cara buat anggaran? Catat pemasukan, penghasilan saudara berapa? Ya, yang kedua, catat ya mau belanja apa ini? Keluarin apa ini? Yang ketiga, tentukan pengeluaran itu prioritas. Apa yang dibelanjakan? Pertama, prioritaskan apa saudara? Bawa persembahan persepuluhan ke Tuhan. Yang kedua, berapa kebutuhan kita? Yang ketiga, berapa tabungannya dan investasi? Kira-kira seperti itu saudaraku. Nah, langkah yang ketiga adalah apa saudara? Harus cepat ambil keputusan untuk bertobat. Bertindak segera dalam hal keuangan. Kita banyak harus bertobat tuh, paling penting bertobat dalam hal mengelola uang ini saudaraku. Katakan amin. Ada orang ekstrim, boros bukan. Ada yang ekstrim apa? Pelitnya minta ampun sama uang. Gak tahu tuh, sampai dia mati pun orang gak ada yang tahu. Rupanya dia banyak tabungan, itu banyak tuh bank-bank dapetin harta terpendam. Dari orang-orang yang kikir saudara. Dia kerja setengah mati, dia gak mau pakai, dia gak kasih tahu juga keluarganya. Nomor rekeningnya, nomor pinnya gak kasih tahu. Udah hidupnya udah, wah cia ini, cia itu, cia liau semua. Semua juga orang di cia. Ya. Pas mati dia nikmatin juga dia takut. Itu ekstrim. Saya harus tahu kita nyimpen tujuan itu apa? Supaya kita bisa nolong orang. Kita gak bebani orang tapi kita bisa meringankan hidup orang lain. Kita kan jadi buat slogan bukan jadi slogan nih. Jadi garam, jadi terang gak mau jadi slogan. Ya saudaraku yang serius. Jadi kita harus ambil keputusan. Jangan menunda untuk berubah, untuk bertobat. Jangan menunda perubahan. Saya tulis. Yang pertama apa? Kurangi pengeluaran hari ini. Kurangin. Kita iseng satu hari kemarin, kita iseng datang ke satu butik, saudara, ke satu toko di Jakarta. Oh Pak, Ibu, ini Bu Andit mau lagi lihat-lihat barang itu. Oh Bu, tenang Bu, punya kartu kredit. Bisa cicil 3 tahun. Lalu jatuhnya sebulan, sehari. Cuma sekian Bu. Jadi cuma nunda, gak ngopi aja Bu. Kopi Starbucks, 2 gelas, hilangkan. 3 tahun, barang ini lunas. Hebat ya tuh. Ini apa marketingnya kan. Tapi angkanya mahal nian saudaraku. 100 juta lebih barang itu. Tapi sehari dia bilang itu 130.000 aja. Buat kita yuk besar juga. Cuma dua gelas Starbucks. Ibu gak usah makan Starbucks 2 gelas. Selama 3 tahun dia bilang. Kebeli barang ini. Bu Andit kan seneng ini ketawa-ketawain aja gini. Udah dilihat-lihat dia. Makasih lewat. Saudara tahu ya kan? Amin. Itu sekarang tuh orang dagang tuh gak bilang gedenya tuh. Bisa ditarik cicil. Peleter, ya kan? Bayarnya nanti. Ini jebakan saudaraku. Amin. Ya kan? Kalau nanti nggak ada duitnya, ada pinjol, ada aplikasi. Ini hati-hati. Saya berdoa. Ini namanya hati ya. Kuasai diri jadi kurangi pengeluaran. Yang kedua apa? Mulai menabung
sekarang. Jual yang tidak perlu. Jual yang tidak perlu. Ibu-ibu yang hobi beli tas kan, tas itu tas bermerek yang branded, Bu. Itu rupanya ada toko jual beli tas bekas. Kalau nggak dipakai, kasih aja orang yang hamba Tuhan, pendoa-pendoa mau dia, atau jual. Ya nggak, ibu-ibu ini kasihlah. Katakan amin. Jual yang tidak perlu jual aja, jangan malu. Wah udah jatuh nih dia nih, udah jual barang-barangnya. Ya gak apa-apa. Ya kan, bereskan hutang. Mau gak saudara targetnya hidup bebas hutang? Katakan amin. Bebas. Mungkin buat saudara ini, aduh Pak Sabta kok khotbahnya aku salah datang atau salah denger ini. Skip aja. Ya kan? Enggak, saya tuh untuk supaya saudara bisa hidup merdeka dalam Tuhan. Ya kan, tujuan saya gak ada maksud untuk mojokin orang, bikin orang malu. Saya tidak ada. Cukup Yesus udah tanggung rasa malu kita. Di atas kayu salib, bagian kita adalah templak kita bertobat. Amin saudaraku. Jadi harus berubah mulai sekarang. Saudara mau berubah gak? Masalah terbesar adalah kage, wong Palembang bilang itu. Kage, aku banyak gawe. Ada gawe yang lain. Pengkhotbah 11 ayat 4 katakan apa? Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan apa? Menabur. Contoh yang baik itu siapa saudara? Sakyus. Waktu Sakyus berjumpa dengan Tuhan, dia langsung ambil keputusan dan tindakan. Apa tindakan dia? Saudaraku, dia berkata apa? Dia memberi, dia bilang, separuh dari kekayaan saya, aku berikan kepada siapa? Orang miskin. Ya, kalau ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Sakyus tidak tunda. Kalau orang tahu rumahnya bocor, kalau saudara tahu rumah saudara bocor, ya udah tes. Kaget bela, biarlah. Ya kan? Lama-lama hancur rumah saudara, bener. Itulah penundaan adalah musuh dari Makarios. Penundaan adalah musuh dari apa? Keberhasilan. Keberuntungan. Tunda. Ambil keputusan sekarang. Katakan amin. Jadi cara kita mengelola uang menunjukkan kedewasaan rohani kita. Ya, sikap kita terhadap uang, kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak cari orang kaya yang banyak uangnya. Tapi Tuhan mencari orang yang setia. Bukan seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi seberapa bijak kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Hari ini ambil keputusan. Mulai hidup dengan apa? Visi. Mau jadi terang, jadi berkat. Buat banyak orang di masa-masa kelimpahan ini kita akan coba kelola dengan baik. Katakan amin. Sementara kita sedang ngelola, kita lihat kiri kanan. Mungkin ada orang-orang yang perlu kita bantu. Saudara bantu. Mulai hidup dengan rencana. Rencanakan keuangan saudara. Dan mulai hidup dengan tindakan yang baru. Karena apa? Berkat Tuhan mengalir kepada orang yang apa? Yang setia. Bukan orang yang apa? Sembarangan. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan ampuni setiap dosa dan salah kami, khususnya masalah keuangan. Kami seringkali ugal-ugalan, serampangan, sembarangan. Kami tidak punya rencana dalam mengelola keuangan. Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami mau hidup tenang, hidup senang. Karena Engkau yang tuntun kami dengan firman-Mu.
Hari ini Tuhan, Kau ajar kami bagaimana cara mengelola keuangan. Engkau beritahu kami tujuan kami mengelola keuangan adalah supaya kami bisa tidak merepotkan orang, membebani orang, bikin pusing orang. Tapi kami bisa jadi berkat, kami bisa jadi terang, kami bisa tolong orang, meringankan beban orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kalau kami gagal mengelola uang dengan benar, dengan baik, kami akan kehilangan sukacita, kami akan stres, terjadi konflik banyak. Kami berdoa Tuhan hari ini, buka mata kami untuk bisa melihat ke depan. Ya Tuhan, supaya kami bisa merencanakan ya Tuhan, keuangan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati kami semua. Lewat perjamuan kudus ini kami minta Tuhan, Engkau buka pintu-pintu rejeki buat tiap kami. Pintu-pintu berkat buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan bungkus setiap anak-anakmu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan melangkahi hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati sudah semuanya.